Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila dengan NIM 123100095, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep manusia dalam falsafah pendidikan Islam. Saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, hakikat manusia menurut falsafah pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia menurut pandangan Islam. Dan yang ketiga, peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Yang pertama, mengenai hakikat manusia dalam falsafah pendidikan Islam. Hakikat manusia merupakan kondisi menentukan hidup manusia pada tengah-tengah perubahan masyarakat. Hakikat manusia bukan hanya menekankan pada materi saja yang dianggap sebagai faktor pertama untuk menentukan kehidupan manusia, namun juga menekankan pada aspek spiritual sebagai faktor utama menentukan kehidupan manusia. Nah, berikut ada 3 aspek yang diuraikan oleh beberapa pendapat mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dibandingkan penciptaan Allah yang lain. Manusia unggul dalam segi fisik. Manusia yang dibekali akal pikiran, perasaan dan hawa nafsu yang menjadikan manusia lebih sempurna dibandingkan penciptaan Allah yang lain. Mengapa manusia disebut dengan makhluk sempurna? Sebab manusia dibekali akal, pikiran yang mengharuskan manusia untuk berpikir dan bisa menjadikan dirinya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Manusia dibekali perasaan yang mengharuskan manusia memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesama makhluk Allah. Mau itu manusia, tumbuhan, hewan, bahkan penciptaan Allah yang tidak terlihat wujudnya, namun kita harus percaya bahwa Allah adalah maha segalanya. Manusia juga memiliki beberapa istilah yang memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu al-bashar. Kata Basrah yang berarti kulit. Alasan mengapa manusia memiliki nama Basrah ialah sebab manusia memiliki kulit yang nampak dan berbeda dari makhluk lain. Yang kedua itu al-insan. Kata insan yang berasal dari kata uns yang bermakna tumpah, jinak, dan harmonis. Kata insan ini yang berkaitan dengan akal pikiran manusia yang membuat manusia memiliki kemampuan berpikir serta memikul tanggung jawab dan menalar. Dan yang ketiga anas. Anas di sini digunakan sebagai penyatu antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain atau masyarakat yang memiliki segudang kegiatan guna mengembangkan kehidupan. Baiklah, selanjutnya jika kita tadi membahas mengenai manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, selanjutnya kita akan membahas hakikat manusia yang kedua, yaitu manusia memiliki hakikat kemandirian dan kebersamaan. Manusia memiliki sikap yang mandiri karena manusia bisa melakukan sebagian pekerjaannya dengan kesempurnaan yang dimilikinya. Manusia bisa menggunakan kesempurnaan yang dimilikinya menggunakan organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukannya seorang diri. Namun tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia itu mampu ia lakukan dengan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan tenaga orang lain, dan disitulah disebut manusia itu memiliki sikap kebersamaan atau sikap sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak semua pekerjaan manusia itu mampu dilakukannya sendiri, namun membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya hakikat manusia yang ketiga, yaitu manusia merupakan makhluk terbatas. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh manusia juga memiliki keterbatasan dalam hal tertentu. Manusia memanglah makhluk yang sempurna di antara penciptaan Allah yang lain. Namun kesempurnaan ini diberikan oleh manusia, namun memiliki keterbatasan yang disesuaikan dan yang telah dirancang oleh Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Contohnya, manusia yang memiliki keterbatasan melihat, namun ia merupakan
seorang penghafal Al-Quran. Keterbatasan itu yang dimaksud dengan manusia merupakan makhluk terbatas, namun dengan diberikannya kelebihan menghafal Al-Quran yang menjadikannya sebagai pelengkap dan penyempurna dari keterbatasan yang diberikan Allah sebagai ujian bagi manusia itu. Namun, manusia tidak memiliki batasan untuk menjadi manusia yang sempurna. Manusia bisa saja mengubah segala kekurangannya tanpa ada batasan sedikit pun untuk menjadi insan yang sempurna. Manusia sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua akal, dan yang ketiga ruh. Tujuan penciptaan manusia menurut pandangan Islam yaitu hanyalah untuk menyembah Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah dengan pikiran dan hati yang ia gunakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk penghormatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peran serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia berperan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Manusia bertanggung jawab atas keberlanjutannya dalam Al-Quran. Manusia dianggap sebagai wakil Allah atau khalifah di dunia. Maka dari itu, Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan intelektual dan spiritual mereka untuk melaksanakan peran kekhalifahannya. Manusia bertanggung jawab dalam menjaga segala ciptaan Allah di bumi termasuk alam semesta. 3 nama lain dari manusia seperti Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas digunakan oleh manusia sebagai bahan pembelajaran manusia untuk menganalisa dan menyesuaikan dengan sosial budaya yang sekarang serba canggih. Kesempurnaan manusia tidak selalu bertentangan pada alam semesta, yang dimana alam semesta memberikan bahan untuk menjadikan manusia menggunakan akal pikirannya dengan baik. Itu juga berpengaruh sebagai perawatan akal pikiran manusia. Baiklah, berikut sedikit penjelasan mengenai konsep manusia dalam falsafah pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.